Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua secara virtual untuk memulai pembacaan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, yakni tafsir Jalalain. Tafsir yang cukup banyak dikaji di Indonesia, mengingat tafsir ini ditulis oleh dua syekh, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karenanya kemudian dinamakan dengan tafsir Jalalain, karena ada dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nama asli beliau, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim. Beliau lahir di Kairo pada tahun 791 Hijriah hingga beliau wafat di tahun 864 Hijriah atau sekitar 1389 Masehi hingga 1462. Al-Mahalli sendiri dinisbatkan karena beliau berasal dari Al-Mahallah Al-Kubro yang sekarang ini masuk ke dalam kegubernuran Al-Gharbiyah di Mesir. Beliau adalah ulama yang sangat produktif karena banyak menghasilkan karya. Selain sebagai mufasir, beliau juga dikenal sebagai faqih atau ahli fikih. Bahkan beliau disebut termasuk di antara ulama terkemuka yang menguasai fikih 4 mazhab. Meskipun mazhab yang dianutnya sendiri oleh beliau yakni fikih Syafi'i, sebagaimana yang terlihat banyak di karyanya. Penulis yang kedua yakni Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti memiliki nama asli yakni Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiqun Jalaluddin Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti dilahirkan di wilayah Suyut di Mesir. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau sekitar bulan Oktober 1445 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 911 Hijriah atau sekitar 1505 Masehi. As-Suyut sendiri ini merupakan kata yang dinisbatkan kepada tempat lahir dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, tempat nenek moyang dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Proses penulisan dari kitab tafsir Jalalain, awalnya kitab ini dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli saja, yakni pada tahun 1459 Masehi. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1505 Masehi. Proses penulisannya dilanjutkan oleh muridnya, yakni beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Penulisan kitab klasik ini diawali sejak permulaan Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas. Kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan surat Al-Fatihah hingga selesai. Sayangnya beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli belum sempat menuntaskan karyanya. Kitab tafsir ini disempurnakan tadi dari Al-Baqarah hingga surat Al-Isra oleh muridnya yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tidak ada alasan yang jelas ya, yang pasti mengapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memulai menulisnya dari surat Al-Kahfi. Namun sebagian data menyebutkan bahwa beliau menafsirkan dari awal di hadapan para muridnya tanpa ditulis dan baru menulisnya ketika sampai pada penafsiran surat Al-Kahfi hingga An-Nas. Kemudian dilanjutkan Al-Fatihah sampai Al-Fatihah.
Hal ini mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir yang memulai menulis tafsirnya dari surat Al-An'am. Sebelum melanjutkan ke surat Al-Baqarah, Al-Mahalli tadi Syekh Al-Mahalli kemudian wafat dan kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti. Metode yang digunakan oleh kedua syekh ini kurang lebih sama. Bahkan hampir sebagian orang mengatakan metode dari penjelasan keduanya itu tidak seakan-akan tidak bukan berasal dari dua orang yang berbeda. Secara umum, metode logi tafsir Al-Quran yang digunakan oleh kedua mufassir ini menggunakan metode ijmali atau metode global, yakni metode yang berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili ya. Kalau kita ingat bahwa metode dalam menafsiri Al-Quran itu ada 4. Yang pertama metode tahlili atau analitik. Yang kedua adalah metode ijmali atau metode global yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Yang ketiga adalah metode muqarrin. Yang terakhir adalah metode maudhu'i atau metode tematik. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili tadi ya, namun memiliki beberapa perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya, sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas, sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas. Bentuk tafsir dari tafsir Jalalain adalah termasuk dalam bentuk tafsir yang bil ro'i, yaitu upaya menafsirkan Al-Quran melalui penjelasan nalar logika yang dibangun dari pemahaman keilmuan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seorang mufassir dalam berijtihad. Kita tahu bahwa dalam bentuk-bentuk tafsir itu secara umum itu ada 3 jenis tafsir. Yang pertama adalah tafsir bil mathur atau tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan perkataan para sahabat yang paling dianggap ya paling mengetahui kitabullah. Yang kedua adalah metode tafsir bil ra'yi, ini yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yaitu dengan menggunakan ijtihadiyah, dengan menggunakan tadi pemahaman keilmuan yang sesuai dengan kapasitas seorang mufassir. Yang ketiga, jenis ketiga, bentuk yang ketiga adalah tafsir isyari, yakni bagaimana seorang mufassir kemudian memaknai ayat-ayat secara zahir maupun batin. Ini biasanya dilakukan oleh para kaum sufi untuk menafsiri Al-Quran. Secara umum, mazhab tafsir Jalalain ini kita bagi menjadi 2, yakni secara akidah maupun fikih. Ya, karena kedua penulis tafsir Jalalain sama-sama bermazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih dan beraliran Asy'ariyah dalam teologi. Maka dalam pembahasan-pembahasan fikih yang ada di Al-Quran yang menurut tafsir Jalalain maka mengacu pada mazhab Syafi'iyah. Sedangkan untuk mazhab secara teologi atau secara akidah itu menganut mazhab Asy'ariyah, yaitu mencoba menafsiri ya penafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat atau antropomorfisme. Kitab ini kemudian cukup terkenal di Indonesia karena sudah diperkenalkan dari kira-kira pada abad 17 Masehi, sekitar 1 abad setelah kitab ini ditulis, melalui penulisan Tarjuman Al-Mustafid karya Abdur Rauf Singkel tahun 1615 hingga 1693 yang ditulis dengan bahasa Melayu, diterbitkan pertama kali di Istanbul atau Konstantinopel pada tahun 1884 Masehi.
Selain itu juga kitab tafsir jalan ini juga menginspirasi para ulama di Indonesia yang salah satunya adalah Kiai Bisri yang menjadikan eh, kitab ini menjadi rujukan dalam kitab tafsir beliau yaitu karya tafsir beliau Al-Ibris. Kiai Bisri Mustafa menjelaskan dalam Qodimah Tafsir Al-Ibris bahwa kitab Al-Ibris ini merujuk kepada kitab-kitab mutabaroh yaitu tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir lain. Kita akhiri untuk pembukaan pada pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.